adik-adik, selamat datang kembali di channel Tentor Inspiratif. Video kali ini saya akan bahas hal yang lagi happening ya. Saya akan bantu mengatasi kegalauan adik-adik yang bersiap untuk mendaftar SNBP. Nah, pembahasan kali ini didasarkan pada riset alumni-alumni sebelumnya yang sudah berhasil masuk ke kampus dan juga prodi impian mereka. Jadi karena kali ini saya akan kupas tuntas apa aja sih detail yang perlu kalian perhatikan biar nanti bisa lolos SNBP juga. Langsung aja kita bahas videonya. SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Pasti dengan istilah ini sudah nggak asing lagi ya, dulu namanya SNMPTN. Nah, sekarang berganti menjadi SNBP. Aturan pelaksanaan SNBP 2024 sebenarnya jelasnya sudah saya paparkan di video yang sebelumnya. Jadi kalau yang baru nonton bisa cek video yang sebelumnya. Jadi yang pertama di sini adalah siswa yang dinyatakan eligible itu bisa mengikuti SNBP, siswa yang memenuhi kriteria. Kriteria yang seperti apa? Yaitu berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi kalau A itu 40%, kalau B berapa, dan C berapa bisa dilihat di yang sebelumnya. Tentunya juga nggak perlu cross check ini karena sekarang sudah pengumuman eligible juga. Jadi selamat buat adik-adik yang sudah keterima, yang belum tetap semangat berjuang di UTBK. Kemudian yang kedua, minimal 50% rata-rata rapot dari seluruh mata pelajaran semester 1 sampai 5. Minimal, jadi bisa lebih. Seluruh mata pelajaran. Jadi bukan hanya mata pelajaran inti, tapi semua, mulai dari agama, olahraga, semuanya. Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan sertifikat-sertifikat. Jadi misalkan kalau kalian pilih jurusan akuntansi, berarti mata pelajaran pendukungnya apa? Ekonomi dan juga matematika kalau akuntansi. Kemudian sertifikat-sertifikat jika ada. Jadi kalau kalian pilih jurusan apa, usahakan sertifikatnya yang sesuai dengan jurusan yang kalian pilih yang dilampirkan ya. Atau sertifikat OSIS juga bisa. Kak, ternyata saya nggak ada sertifikat sama sekali, gimana? Ya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau terpaksa memang nggak ada sertifikat, ya mau gimana lagi, karena sekarang sudah akhir kelas 12, jadi semoga aja dari komponen nilai rapot dan juga nilai rapot 2 mapel pendukungnya bisa mensupport ya. Kemudian portofolio untuk beberapa prodi aja, jadi seperti seni dan olahraga. Siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Ini ada D3, D4, S1. Salah satu prodi harus berada pada provinsi yang sama. Jangan lupa ada D3, D4 juga ya. Jadi fokus kalian tidak hanya ada di S1 aja. Perhatikan ada vokasi juga di sini. Tentunya vokasi juga persaingannya tidak seketat S1, jadi bisa dimanfaatkan. Salah satu prodi harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Jadi kalau misalkan kalian sekolah di wilayah Surabaya, berarti salah satu prodinya harus ada di wilayah Jawa Timur. Misalkan pilih UGM dengan UNER, boleh gitu ya. Jadi salah satunya aja ada di wilayah Jawa Timur. Kalau hanya pilih satu prodi, bebas, bisa se-Indonesia. Yang terakhir, siswa yang lulus SNBP tidak dapat mendaftar SNBT dan jalur mandiri di PTN. Jadi jangan lupa kalau memilih SNBP nanti dipilih sungguh-sungguh sesuai minat dan bakat ya, karena nanti kalau sudah keterima, otomatis kalian tidak bisa ikut SNBT dan juga mandiri. Tidak hanya jalur mandiri, tapi juga tidak bisa ikut SNBT. Sebelum kita bahas teknis yang lebih detailnya, bagaimana tentang strategi-strateginya, sebelumnya saya bahas ini dulu ya. Ini saya spill dengan cepat aja karena kita kan fokusnya bukan ke sini tapi ke poin-poin apa aja yang perlu diperhatikan strateginya. Nah, ini kenapa saya bahas karena ternyata masih banyak siswa yang galau kan. Oh, mau pilih jurusan apa? Udah keterima eligible, milih apa ya? Milih apa? Nah, ini saya coba sampaikan beberapa. Kalau kalian terlewat infonya bisa download di deskripsi ya. Ini nanti akan kita tampilkan. Jurusan kuliah yang memiliki banyak peluang kerja, tidak semua saya tampilkan karena pasti durasinya butuh waktu yang sangat panjang, jadi ini hanya beberapa aja. Yang pertama ada teknik informatika, deskripsinya jurusan teknik informatika atau ilmu komputer. Mahasiswa jurusan ini dibentuk agar menjadi ahli dalam bidang teknologi. Di jurusan ini kamu juga akan belajar tentang pemrograman hingga membuat aplikasi. Kemampuan seperti ini tentunya sangat dibutuhkan di era sekarang
misalkan yang sekarang ada di balik layar ini, Tentor Inspiratif, pasti butuh supportnya Mas IT-nya ini. Kemudian kemampuan penunjangnya dibutuhkan logika, ilmu komputer, berpikir sistematis, serta memiliki kognitif yang baik. Lapangan kerjanya ada konsultan merancang software, industri software, instansi pemerintah, atau industri kreatif lainnya, bikin konten juga bisa, banyak sekali kalau kemampuan IT mau dikembangkan. PTN-nya ada UI, USU, Unila, UINSU, IPB, UPI, bisa dibaca di sini ya, cari aja yang dekat dengan rumah kalian atau yang kalian kalau misalkan harus ngekos juga nggak terlalu jauh dari rumah. Kemudian ada teknik elektro, ilmunya memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Tidak hanya belajar soal listrik, tapi juga telekomunikasi. Jurusan ini memiliki pengaruh besar untuk perkembangan teknologi internet dan komunikasi. Kemampuan penunjangnya berarti harus pintar fisika dan matematika. Kalau kalian fisikanya tidak paham di sekolah, mendingan jangan nyemplung ke sini, cari jurusan yang lain. Lapangan kerjanya industri atau pabrik bagian energi listrik, perusahaan telekomunikasi, instansi pemerintah, ini contoh-contoh instansinya. Univnya banyak sekali, itu sudah saya cantumkan. Kemudian ada teknik robotika dan kecerdasan buatan, ada teknik mesin, ini berkutat pada mesin yang digunakan pada berbagai objek teknologi. Jurusan ini juga membuatmu belajar tentang pembuatan dan pengoperasian robot. Jadi biar SDM kita meningkat gitu ya, nggak semuanya impor dari Jepang aja. Nah ini kita harus belajar tentang ini juga. Kemampuan penunjangnya matematika, fisika, dan kimia. Lapangan kerjanya industri alat berat, perusahaan atau industri otomotif, perawatan mesin, penguji spesimen, dan lain-lain. PT-nya bisa dicek. Teknik biomedik. Ini intinya adalah ilmu yang bertujuan pada pengembangan instrumen atau alat kesehatan. Kemampuan penunjangnya berarti kemampuan berkomunikasi, problem solving yang baik, unggul dalam ilmu sains dan matematika, bekerja sama dengan baik, serta keahlian mengatur waktu dan tim. Lapangan kerjanya konsultan pengadaan alat kesehatan rumah sakit, pengajar atau dosen, instansi pemerintah juga ada, PTN-nya ini sudah terlampir. UNER, UI, ITB, ITS, UGM, ternyata universitas yang grade-nya cukup tinggi semua di jurusan teknik biomedik. Kemudian ada aktuaria. Aktuaria ini disebut juga matematika asuransi, sebab aktuaria merupakan ilmu tentang asuransi atau tentang pengelolaan resiko keuangan di masa mendatang. Kemampuan penunjangnya matematika, gemar menganalisis resiko dan menghitung peluang. Lapangan kerjanya bisa diklaim dan asuransi properti, asuransi jiwa, dan seterusnya. Ini univnya ya, ada UI, IPB, UNPAD, dan ITS. Sistem informasi bisa dicek, matematika oke, keperawatan juga silakan bagi yang suka di bidang kesehatan, suka biologi dan kimia. Biologi dan kimia itu ternyata satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kalian suka biologi ternyata kimianya kurang, kalau mau masuk jurusan-jurusan seperti ini bisa dipelajari kimianya. Sekarang mumpung masih ada waktu ya. Psikologi, mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah berkaitan dengan proses mental yang berpengaruh pada perilaku manusia. Fungsi mental manusia secara ilmiah juga mempelajari fungsi mental dalam perilaku individu maupun kelompok. Saat ini peran psikolog begitu besar kan, karena untuk mental health tadi. Nah ternyata psikologi ini dibagi jadi dua, ada sainteknya, ada sosumnya. Univnya bisa dicek, jadi kalau yang pengen ke psikologi, lah kak itu kan jurusan sosum sedangkan saya IPA, ada kalau ada sainteknya ada di UNPAD, UIN Suka, kemudian UNP, UNJA, dan seterusnya. Ada HI, ini untuk sosumnya yang awal-awal tadi saintek. Nah ini ada HI. Lapangan pekerjaannya pejabat diplomatik, pejabat konsuler, departemen luar negeri, hukum bagi yang mau jadi jaksa atau pengacara, ini boleh banget yang suka PKN atau hafalan undang-undang. Oke, ini sesuai. Kemudian ada ekonomi pembangunan, lapangan kerjanya manajer investasi, pemasaran, analis ekonom, dan pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau cari jurusan tuh gampangnya kalian minatnya di mana. Kalau kalian sudah minat di situ ya udah bismillah aja masuk. Itu
nanti kalian akan jalani 4 tahun dengan senang hati, karena keluar pasti ada kok lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan bidang kalian. Tapi kalau ternyata ada nih anak yang bisa semuanya, pokoknya saya semuanya bisa aja. Nah, itu bisa kalian breakdown dari nanti kerjanya kira-kira pengennya mau di mana. Nah, pengennya ini bisa dilihat dari orang-orang sekitar aja. Mungkin orang tuanya bekerja di bidang ini atau keluarga dekatnya di bidang ini. Nah, itu kan nanti bisa membantu ya. Jadi bisa di breakdown nanti pekerjaannya apa, kemudian univnya apa, jurusannya apa. Jangan sampai salah jurusan ya. Kemudian ilmu politik. Nah, yang sekarang lagi hits ini dibicarakan tentang politik, Departemen Dalam Negeri, Pemda, Organisasi Politik, Pengamat Politik. Bidangnya di situ. Oke, tadi sekilas tentang pembahasan peluang kerjanya yang banyak, jadi bisa kalian breakdown univnya apa aja, kemudian tentang teknis jurusannya seperti apa. Nah, sekarang saya ingatkan kembali tentang jadwal SNBP 2024, pengumuman kuota sekolah, masa sanggah kuota sekolah ini sudah berlalu ya. Kemudian pengisian PDSS juga masih OTW 9 Februari sampai 9 Februari. Kemudian pendaftaran SNBP ini sekitar masih ada 1 bulan lagi dari sekarang. Kemudian pengumuman hasil SNBP. Nah, pendaftaran SNBP ini jangan mepet-mepet ya, jangan sampai di akhir-akhir Februari seperti ini. Jadi maksimal di pertengahan Februari kalian harus sudah mantap menentukan pilihan mau daftar di univ mana atau jurusan apa. Nah, pengumuman hasil SNBP-nya 26 Maret ini sekitar hanya 1 bulan aja jedanya dari mulai tes UTBK. Maka dari itu tetap persiapkan UTBK, sedia payung sebelum hujan. Nah, strategi lolos SNBP 2024. Hitung nilai rata-rata semua mata pelajaran. Cantumkan 3 sertifikat terbaik, sebaiknya sesuai dengan jurusan yang dipilih. Ketahui data alumni di PTN tujuan melalui kakak tingkat bisa atau melalui BK juga bisa, karena ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian kalian sekolah di SMA, nah ini alumninya banyak di UGM dan UB misalkan. Kalau kalian pengen ke UI, di jalur SNBP ini tidak disarankan ya, karena itu semacam analoginya semacam kalian harus mendobrak pintu yang masih ditutup gitu. Lebih mudah kalau kalian masuk ke pintu yang sudah dibuka. Jadi lebih mudah kalau sudah ada kakak alumninya, karena kampus juga sudah punya recordnya. Anak-anak dari SMA ini bagus gitu prestasinya. Jadi sesuai banyaknya kakak tingkat aja yang diterima melalui SNBP. Kalau ada banyak yang keterima di SNBT itu sudah beda cerita ya. Yang kita bahas di sini adalah yang SNBP. Analisis penilaian SNBP itu bisa dilihat dari akreditasi sekolah kalian, A, B, atau C. Kemudian nilai rata-rata rapot, komponen penggali minat dan bakat, nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan sertifikat. Kemudian keketatan daya tampung dan kuota. Indeks wilayah, pilih jurusan di dalam atau luar provinsi, ini juga berpengaruh. Indeks wilayahnya akan semakin besar jika di dalam provinsi. Tapi tidak masalah juga selama masih ada alumni kalau kalian lintas wilayah. Pokoknya masih memenuhi kriteria yang tadi ya. Jadi kalau ada 2 pilihan jurusan, salah satunya harus ada di wilayah yang sesuai dengan sekolah kalian. Kemudian alumni PTN dan alumni jurusan dicek juga. Ranking paralel. Jadi kalau kalian misalkan ranking 15, nah diperhatikan nih ranking 1 sampai 14-nya di jurusan yang sama itu pilih apa? Itu pesaing kalian atau bukan? Itu dicek ya. Kemudian sertifikat penunjang. Nah, ini sebelum saya bahas lebih lanjut, ada daya tampung dan kuota prodi. Ini kami ambil sumbernya dari website resminya BP3 Kemdikbud yang tahun kemarin, karena kan data yang sudah ada pasti dari tahun kemarin ya. Jadi contohnya di UB, manajemen sumber daya perairan, itu jenjangnya sarjana bukan vokasi di sini. Daya tampungnya ada 63, kemudian peminatnya 333. Nah, ini kalau dibandingkan 333 dibagi 63, maka keketatannya adalah 1:5. Jadi kalau kalian mau pilih manajemen sumber daya perairan, itu berarti kalian harus mengalahkan 5 pesaing. Logikanya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Coba kita cek secara garis besar aja. Di sini ada teknik sipil yang peminatnya ada 1000 lebih. Jadi 1:23.
Kemudian ada kedokteran ini yang amazing ini, 1:40. Jadi kalau kalian pengen jadi dokter, kalian harus mengalahkan 40 pesaing lainnya. Statistika 1:12 dan perencanaan wilayah dan kota juga banyak peminatnya 1:16. Nah, seperti ini saya tampilkan cuplikannya aja. Kalau kalian misalkan penasaran, Kak, jurusanku nggak ada di situ, Kak, yang aku pengen nggak ada di situ. Boleh di kolom komen aja. Kak minta tolong cekkan daya tampung dan peminatnya, univ apa atau prodi apa gitu. Nanti bisa kita lampirkan data yang kalian inginkan. Insya Allah pasti segera kita jawab. Oke, selanjutnya ini cuplikan dari Sosum ya. Kenapa saya bahas Saintek sendiri, Sosum sendiri? Karena walaupun sebenarnya kalian bisa linjur, tapi untuk beberapa univ itu diperlukan data. Jadi kalau misalkan kalian IPS nih, pengen jurusan farmasi, kan kalian nggak punya nilai biologi dan kimia, otomatis poinnya akan berkurang. Jadi untuk linjur boleh, tapi harus diperhatikan beberapa S dan K. Nah, ini ada ilmu hukum. Keketatannya 1:15 guys, karena daya tampungnya hanya 182, sedangkan peminatnya ada 2.800 lebih. Nah, ini yang banyak, ada ilkom, ada psikologi, banyak ternyata. Terus ada perpajakan dan ilmu perpustakaan. Nah, ini peminatnya dan daya tampungnya sudah saya bagi. Nah, ternyata ini beda. Maksudnya gini, walaupun ini sama 1:13, artinya kalian satu orang harus mengalahkan 13 pesaing lainnya, tapi kalian harus pahamin grade-nya ya. Logikanya gini, anak-anak yang memilih jurusan perpajakan itu dari tahun ke tahun biasanya nilainya mereka akan lebih tinggi daripada anak-anak yang pengen daftar di ilmu perpustakaan gitu. Jadi grade ini tidak semerta-merta mentah peminat dibagi daya tampung aja. Jadi untuk beberapa prodi kan harus perhatikan seperti itu. Bagaimana minat anak-anak yang nilainya tinggi itu arahnya akan kemana. Walaupun sama-sama di sini 1:13, tapi biasanya dari tahun ke tahun itu yang daftar di perpajakan itu nilainya lebih tinggi-tinggi, nilai rata-rata rapot ya. Gitu. Oke, cara menghitung rata-rata nilai rapot. Yang pertama, rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran. Jumlahkan nilai pengetahuan saja, keterampilan tidak perlu. Semua mata pelajaran semester 1 dulu. Semua mapel semester 1 dulu. Bagi dengan jumlah mata pelajarannya ada berapa. Kalau ada 21 atau 20 ya berarti dibagi itu jumlah mapelnya. Ulangi cara di poin A untuk dapat nilai rata-rata semester 2, 3, 4, dan 5 karena kita pakainya 5 semester. Kalau misalkan yang nonton ini nih ada adik-adik kelas 10 dan 11, kalian pengen cek-cek dulu nih Kak, cek ombak dulu nih. Boleh kalau kalian nanti ikut ini bisa dilampirkan yang atau dihitung nilai rata-rata semester kalian yang sudah kalian dapat hingga saat ini. Misalkan semester 4 atau semester 3, oke. Kalau yang sudah kelas 12 pasti sudah lengkap datanya ada sampai semester 5. Kemudian rata-ratakan nilai rapot semester 1 sampai 5 untuk mengetahui rata-rata akhirnya. Nah, yang kedua, rata-rata nilai rapot 2 mata pelajaran pendukung. Kayak tadi ya, saya simulasikan, misalkan lihat file mapel pendukung prodi pilihan pada deskripsi YouTube. Nah, ini kalau kalian nggak tahu, kalau saya pilih sosiologi Kak, berarti apa nih mapel pendukungnya? Kan nggak mungkin ekonomi dan matematika ya, itu biasanya PKN dan sosiologi. Kalau kalian belum paham tentang ini, nanti kita lampirkan juga. Jadi bisa di-download di deskripsi YouTube. Apa aja sih mapel pendukungnya? Jumlahkan 2 nilai tersebut setiap semester, rata-ratakan nilai rapot 2 mapel pendukung selama 5 semester. Nah, file mapel pendukung ini saya cuplik seperti ini, daftar mata pelajaran pendukung program studi. Ini rumpun ilmu sosum ya, atau humaniora. Ada kelompok prodinya seperti ini, ada mata pelajarannya seperti ini. Nah, kalau sosiologi berarti apa? Kalau IPS berarti nilai yang murni dibutuhkan, nilai sosiologinya dulu utamanya. Mata pelajaran pendukung. Jadi kalau misalkan filsafat berarti kalian butuh nilai sosiologi yang bagus. Kalau sejarah berarti kalian ya butuh nilai sejarah yang bagus.
Nah, bagaimana kalau linjur, Kak? Kalau linjur berarti ini, kalau IPA berarti kalau pilih filsafat, sejarah Indonesianya harus bagus nilainya. Jadi misalkan kalau di rapot kalian ada yang turun untuk jurusan itu atau yang sesuai yang kalian pilih, maka dipertimbangkan ulang. Tapi kalau ternyata nggak ada penurunan, minimal sama aja. It's okay. Gas, gitu ya. Jadi ini mata pelajaran pendukungnya, kemudian ini sesuai jurusan kalian apa. Jadi ini sudah saya bantu downloadkan ya dari websitenya jdih.kemdikbud.go.id. Jadi dari website resminya Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian bisa lihat di sini apa aja mapel pendukungnya. Jadi kalau misalkan seni berarti butuh nilai seni budaya yang bagus. Kemudian misalkan ekonomi itu butuh nilai ekonomi dan atau matematika yang bagus. Walaupun tidak meningkat, seenggaknya nggak turun, sama bolehlah. Tuh, jadi seenggaknya nggak turun. Nah, ada beberapa prodi yang dilihat dari satu mapel aja, ada yang dilihat dari 2 mapel pendukung. Jadi silahkan dicek di sini, semua prodinya ada. Prodi pilihan kalian. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Itu ada cara menghitung rata-rata rapot, karena ternyata masih banyak yang belum paham bagaimana cara menghitungnya. Ini saya jelaskan di sini. Saya coba hapus aja ya ini. Nanti saya akan tuliskan lagi rumusnya. Jadi ini ada sekolah yang memudahkan dengan langsung merangkum nilai semester 1 sampai semester 5-nya pada satu lembar kertas seperti ini. Nah, ini kakak kelas kalian kemarin yang lulus SNBP di jurusan akuntansi Universitas Gadjah Mada UGM loh, amazing, nilainya seperti ini 90-an. Nah, kemudian ini bagaimana cara menghitungnya? Ini tinggal saya pindah tulis ulang ke sini ya. Kalau saya lebih mudah pakai Excel sih menghitungnya. Jadi ini sama dengan kemudian ditulis sum, ini artinya menjumlahkan apa aja yang dijumlah pelajaran pertama sampai pelajaran ke-16. Kemudian ditutup kurung, enter. Ketemu jumlahnya seperti ini. Nah, ini tinggal di pojok sini sampai jadi berubah tanda plus kecil seperti ini, ditarik ke kanan, ketemu jumlah nilai semester 2. Kemudian bagaimana 3, 4, 5-nya tinggal ditarik juga. Nah, jadi deh semua penjumlahannya. Nah, bagaimana dengan rata-ratanya? Kalau ada yang baru mengenal Excel mungkin bingung ya, apa nih? Wah, tadi skip nih. Nah, itu boleh di kolom komen, nanti akan saya jelaskan dengan detail lagi di mana kalian ke-skipnya, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian rata-ratanya bagaimana? Tinggal begini aja, ini sama dengan, kemudian jumlahnya di sini, ini ada 16 mata pelajaran, maka bagi ya seperti ini, 16, enter. Nah, ketemu nilainya adalah rata-rata semester 1 89,25. Ini ditarik ke kanan jadinya 91,38. Nah, bagaimana dengan nilai semester 3, 4, 5? Ini tidak saya langsung tarik ke kanan karena beda ya mapelnya, hati-hati. Semester 1 dan 2 itu ada 16 pelajaran, sedangkan 3, 4, 5 ada 15. Maka ini saya ketik ulang rumusnya. Sama dengan ini 1399, kemudian dibagi dengan 15 aja mata pelajarannya. Nah, jadi nilainya 93,27. Nah, ini ditarik ke kanan, temu deh sekian. Terus jumlah rata-rata seluruh mata pelajaran ini kalau ditotalkan dari sini nih sama dengan rata-rata semester 1 ditambah rata-rata semester 2 atau mau disam juga boleh, ditambah semester 3 tambah semester 4 tambah semester 5, ketemu jumlahnya sekian. Nah, sedangkan kita butuh rata-rata akhir. Maka caranya sama dengan dari ini dibagi 5 semester. Ketemu rata-rata akhir untuk kakak ini tadi adalah 93,02. Nah, bagaimana dengan rata-rata mapel pendukungnya? Karena akuntansi tadi di data tadi dibutuhkan nilai mapel pendukung ekonomi sekaligus matematika, maka kita lihat nilai ekonominya berapa. Nah, ini sudah saya hitungkan ya. Jadi saya lihat dari sini nilai semester 1 91, semester 2 93 dan seterusnya. Kemudian saya bagi 5, ketemulah sekian. Nah, bagaimana nilai matematikanya? Saya masukkan juga 5 semester dibagi 5, ketemu sekian.
Ini juga sama, ini kakaknya diterima di manajemen UB. Nilai rata-rata akhir seluruh mapelnya 90,17, dan kalau manajemen mapel pendukungnya cuma butuh nilai ekonomi aja yang prioritasnya, jadi 86,6. Kemudian kakak yang ini saya cuplik beberapa contoh yang berhasil tahun sebelumnya ya. Diterima di ilmu pemerintahan UB. UB itu memang kuotanya paling banyak, jadi pasti kan akan lebih sering dengar UB. Kemudian rata-rata mapel pendukungnya ekonomi 85,6, rata-rata akhir seluruh mapel 90,41. Oke, ini tadi beberapa contoh cara menghitung rata-rata rapor. Oke, ini berikutnya adalah bagaimana analisis peluang kelulusan berdasarkan nilai dan prestasi. Jadi, saya hitungkan dulu, misalkan di sini ada siswa yang nilai pilihan jurusan pertamanya adalah akuntansi, maka nilai seluruh mapelnya berapa? Kita hitung berdasarkan yang tadi tabel Excel sebelumnya. Kemudian pilihan keduanya adalah manajemen. Nilai rata-rata seluruh mapel kan pasti sama ya, karena siswa yang sama. Ini 93,02 kebetulan. Bagaimana yang lain? Ini kita lihat dari bobot. Jadi ini berdasarkan pengamatan kita, jadi tim kantor inspiratif itu yang paling utama dibutuhkan adalah nilai rata-rata seluruh mapel, jadi butuh 60%. Kemudian nilai mapel pendukung itu 20%, kalau ada sertifikat itu akan menunjang, jadi 20% poinnya, totalnya nanti 100%. Nah, kalau akuntansi itu tadi 93,02, kemudian misalkan akuntansi yang di sini butuh mapel pendukungnya adalah ekonomi dan matematika, tadi sudah dihitung rata-ratanya misalkan sekian. Nah, kalau manajemen hanya butuh mapel pendukungnya ekonomi aja, jadi ini sekian rata-rata nilai ekonominya. Nah, sertifikatnya hanya ada satu, it's okay. Nanti kita lihat berapa prosentasenya. Bagaimana cara menghitung prosentasenya berdasarkan nilai dan prestasi aja. Jadi ini 93,02 ya, caranya adalah sama dengan 93,02 dikali itu bintang ya guys, dikali 60%. Oh sorry, ini datanya tidak boleh dalam ada titiknya, jadi coba kalau kita bulatkan seperti ini, jadi 93, 55,80%. Nah, otomatis yang bawah juga akan sama ya, 55,80%. Nah, terus bagaimana nilai ekonominya berapa persen? Karena ada dua mapel, maka di sini kita bagi dua, 10%, 10% ya. 94,6 ini nggak boleh kan, jadi saya bulatkan jadi 95. 95 dikali 10%. Sekian. Kemudian 89,8, 90 lah ya. 90 dikali dengan 10%. Sekian. Kemudian ekonominya 94,6. Loh, ini tadi kan sama kayak ini. Oke lah, kita kopas aja, hasilnya pasti sekian. Nah, terus bagaimana dengan sertifikat yang cuma satu, Kak? Oke, berarti langsung aja 1 dibagi 3 sertifikat. Jadi maksimal tuh 3 sertifikat. Kadang ada anak yang sangat berprestasi, ada banyak sertifikat, itu cantumkan 3 terbaik aja. Pilih 3 terbaik aja, nggak usah semuanya. Kalau nggak punya sertifikat juga it's okay ya. Yang penting kan sudah masuk eligible. Kemudian dikali 20. Nah, ketemu 7%. Nah, ini juga sama kan, berarti ini 7%. Kita jumlahkan yang di sini dari nilai rata-rata seluruh mapel ditambah ekonominya, ditambah matematikanya, ditambah sertifikat. Jadi, nah persentasenya 80% sekian, 80 lebih. Nah, bagaimana dengan nilai manajemen? Persentasenya tadi kan, kayaknya nggak bisa ditarik, jadi coba saya jumlahkan satu persatu aja. Jadi ini sama dengan dari nilai seluruh mapel, kemudian nilai, sorry ada yang salah. Ayo perhatikan ya, jadi nanti kalian juga jangan terkecoh seperti ini. Jadi misalkan
ini kan hanya ekonomi. Ekonomi berarti kan full ya, 20%, berarti 20% di sini. Ketemunya 19%. Kalau kita tarik ke bawah, nah hasilnya sudah ketemu. Kalau kalian bingung dengan desimal yang banyak, bisa diklik kanan seperti ini setelah di bold, kemudian dikurangi desimalnya. Jadi 2 angka aja di belakang koma. Jadi seperti ini hasilnya. Berdasarkan nilai aja. Nah, bagaimana kalau simulasi peluang kelulusan berdasarkan faktor-faktor yang lain? Kan faktor yang perlu diperhatikan banyak. Jadi bisa dari akreditasi sekolahnya diperhatikan, kemudian keketatannya diperhatikan. Tadi ya dari data tadi berapa daya tampung, kemudian peminatnya berapa. Nah ini kalau ada yang pengen datanya atau butuh prodi apa, itu silahkan chat aja di kolom komen YouTube. Kemudian dalam atau luar provinsi, kemudian ada nggak alumni PTN kelasnya yang masuk di PTN tersebut, kemudian alumni jurusan ada nggak, ranking eligible berapa, nilai dan prestasinya tadi seperti ini ya, dari ini Excel yang kita hitung pertama. Kemudian itu lintas jurusan nggak, sesuai atau tidak, atau lintas jurusan. Kemudian ada nggak pesaing di sekolahnya yang memiliki nilai lebih tinggi. Nah, kalau tidak ada tulis tidak ada, kalau ada tulis ada di sini. Nah, ini berdasarkan simulasi atau pengamatan kami, penilaian kami, ini untuk pilihan pertama, akuntansinya 88%, sedangkan untuk ilmu ekonominya dengan ditunjang seperti ini, data seperti ini 91% peluang kelulusannya. Jadi dari data yang seperti ini tadi, persenannya dari nilai itu bisa berubah tergantung dengan alumni jurusannya ada nggak, alumni PTN-nya ada nggak. Nah, ini bisa menambah gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat keketatannya kan lebih mudah yang ilmu ekonomi. Kemudian alumni PTN-nya juga lebih banyak yang ilmu ekonomi. Maka peluangnya akan lebih besar juga yang ilmu ekonomi. Jadi ini peluangnya sudah tinggi, tinggi banget ya, bagus ya. 88% dan 91%. Nah, kalau berdasarkan urutan memang pilihlah yang di pilihan pertama itu yang lebih sulit persaingannya. Jadi di sini yang peluangnya lebih kecil itu ditaruh di pilihan pertama. Karena kenapa? Kalau misalkan nggak keterima ke sini kan masih berpeluang ke yang lebih besar di sini. Kalau di sini aja yang sulit nggak keterima, apalagi di pilihan yang kedua gitu. Nah, terus keterangan atau sarannya, urutan pilihan jurusan sudah tepat. Jadi urutan pilihan jurusannya ini sudah tepat sesuai dengan keketatannya dan juga sesuai dengan kesulitannya untuk masuk di prodi tersebut. Jadi yang lebih mudah ditaruh yang belakang gitu. Nah, ini sarannya juga bisa berubah tergantung nanti kondisi masing-masing siswa ya. Nah, nanti bisa diisi Google Form-nya seperti ini, contoh Google Form-nya adik-adik. Jadi yang mau ikutan nanti bisa dianalisis, kita bantu analisisnya berapa persen peluang kelulusan kalian untuk SNBP 2024 ini. Ini kita cantumkan di sini, hal ini merupakan bantuan untuk memperbesar peluang lolos SNBP oleh tim Tentor Inspiratif. Hasil analisis didasarkan pada penilaian umum dan pengalaman kakak-kakak kelas yang lolos sebelumnya. Jangan dijadikan patokan utama dan mohon disikapi dengan bijak. Data yang kalian inputkan hanya untuk kepentingan analisis, jadi it's okay kalian masukkan aja. Semoga adik-adik dapat diterima di program studi dan kampus IMP ya. Ini seperti ini ya datanya, nanti kan bisa inputkan sesuai Google Form-nya aja. Nah, nanti kita bantu analisisnya. Asal sekolah, jurusannya IPA atau IPS, gitu. Oh, ini harus diisi dulu ya. Ya, jadi datanya nanti misalkan ini saya isi, ya nanti kalian cek sendirilah, ini sudah kita masukkan dengan lengkap sesuai Google Form dan data-data yang kita perlukan untuk analisisnya. Jadi tadi yang mau kita analisiskan berapa peluang kelulusan kalian, silakan masukkan data di Google Form. Bagaimana caranya? Ini syaratnya. Subscribe channel YouTube Tentor Inspiratif, gampang banget kok. Jadi tinggal like, comment, share video ini, kemudian kirimkan screenshot dan subscribe, like, comment, dan share tadi ke nomor WA atau Telegram yang terlampir di sini ya. 0857 57575 Nanti kita akan lampirkan di deskripsi nomor WA atau nomor Telegramnya berapa untuk mendapatkan Google Form, analisis dan hasil analisisnya. Oke, ini kalau mau di foto dulu atau di screenshot boleh. Jadi nanti kita juga lampirkan nomor WA-nya.
Jadi kita akan tampilkan berapa peluang presentase kalian masuk di prodi dan univ tersebut berdasarkan data-data yang sudah kalian inputkan. Oke, terima kasih. Dari kami sudah selesai. Kalau ada yang mau tanya-tanya di kolom komentar, boleh banget seperti tadi ya, daya tampung dan kuota, tentang spesifikasi jurusan dan peluang kerjanya, karena tadi hanya spill beberapa. Kemudian kalau ada yang sama ortunya lagi debat-debat tipis, jadi ortu pengen di sini, saya pengen di sini, bolehlah nanti share-share juga di kolom komen. Nanti boleh curcol di situ, kita bantu cari solusinya. Semoga adik-adik yang menonton video ini bisa diterima di SNBP dan jangan lupa tetap persiapan untuk SNBP. Karena lebih bagus sedia payung sebelum hujan, space-nya hanya 1 bulan. Karena untuk seleksi mandiri itu perlu uang pangkal yang nggak sedikit loh guys. Jadi dari tahun 2023 kemarin ada salah satu univ yang uang pangkalnya untuk jurusan kedokteran itu butuh uang pangkal 350 juta. Dan ada di salah satu universitas negeri yang uang pangkalnya untuk jurusan kedokteran itu butuh 500 juta. Ini jurusan kedokteran ya, kalau jurusan yang lain berarti menyesuaikan. Jadi daripada kalian mengeluarkan uang untuk uang pangkal, semoga bisa diterima di SNBP atau SNBP. Good luck for you guys. Oke, jangan lupa kalau kalian suka, like, komen, kemudian subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye-bye.